welcome back. Kita mau OTW, hujan udah reda. Pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur Corner of the City, kali ini Corner of the City kedatangan tamu inspirasi bagi kita ya. Kita kedatangan Bro Hanif yang jauh-jauh dari anta beranta yang sampai ke Surabaya. Dari planet Mars kita. Ya. Siapa Bro Hanif dan kenapa dia bisa menginspirasi anak muda, kita simak aja terus nanti bagaimana nongkrong kita dengan Bro Hanif di Angkringan dulu ya, di basecampnya FKBS Forum Komunikasi Baker Surabaya. Oke, selamat datang Bro Hanif. Halo Pak Budi, sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Biye. Silakan dikenalkan diri, siapa jenengan, siapa Anda dan dari mana aja gitu. Yang pasti kita manusia yang tak seberapa yang hidup di planet bumi ini ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Kusuma, asal dari Surabaya yang berdomisili dari Kota Sorong, Papua Barat, tepatnya Provinsi Papua Barat. Nah, kebetulan kita udah kenal lama Pak Budi ya, sebelum saya masuk Baker sih beliau ini adalah yang ngajarin saya masuk dunia Baker. Dusta itu bro, dusta. Jadi telur sedikit cerita aja singkatnya gini, Bro Hanif ini salah satu baker yang saat ini sedang melakukan touring keliling Indonesia dan kebetulan hari ini dia bisa singgah di Surabaya dari Aceh ke Surabaya ya, kemudian sempat mampir ke Angkringan Tole ini. Jadi kita akan tanya-tanya apa sih, nanti kita akan coba ketahui apa sih motivasi Bro Hanif ini keliling Indonesia, apalagi di masa pandemik ini ya. Kok bisa keliling Indonesia terus sampai tembus ke Surabaya, ke kota-kota di Indonesia. Bagaimana sih caranya supaya nanti mungkin bisa menginspirasi generasi muda setelah Bro Hanif, baker-baker setelah Bro Hanif ini bisa ikut jejaknya untuk keliling Indonesia, mengenal budaya dan tradisi Indonesia. Oke Bro Hanif, Ya, apa sih alasan utama sampai ini kok ingin keliling Indonesia di usia yang masih muda ini, kok malah ngeluyur keliling Indonesia? Oke, jadi untuk motivasi yang pertama adalah saya pribadi ingin mengenal seperti apa Indonesia. Yang udah kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki berbagai ragam suku, agama, ras dan budaya. Jadi di situ saya ingin mengetahui secara langsung dengan mata saya sendiri seperti apa Indonesia yang dipandang di luar Pak. Jadi negara-negara lain kan memandang kita ini memiliki budaya yang banyak, suku yang banyak, dan kita memiliki bahasa terbanyak mungkin di seluruh dunia ya. Jadi wajib untuk berbangga diri bahwasanya kita anak Indonesia masih bisa
mengenal Indonesia, kemudian dari adat, budaya, sejarah dan lain sebagainya yang ada di bumi pertiwi ini. Itu alasannya ya. Jadi mungkin poinnya Bro Hanif ingin menjadi Indonesia yang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang kenal budaya Indonesia secara real ya. Iya. Datang ke tempatnya, Belajar secara langsung dan kemudian mengimplementasikan, menyampaikan ke masyarakat umum gitu ya. Bahasanya Indonesia itu seperti ini. Nah, yang udah saya kunjungi seperti di Aceh. Aceh yang terkenal dengan julukannya yaitu Serambi Mekah. Dan kenapa dijuluki Serambi Mekah? Karena mereka di sana memang memiliki peraturan ketat, Pak. Peraturan mengenai agama khususnya. Jadi agama Islam seperti kemarin saya masuk ke wilayah Aceh itu adalah waktu pas di bulan puasa. Nah, disitulah baru saya merasakan namanya kota Serambi Mekah. Kita mau makan itu nggak enak hati, ya kan? Gitu ya. Iya, jadi gitu Pak. Kita aja mau ngerokok kadang kalau nggak puasa ya sembunyi-sembunyi. Jadi karena menghargai satu sama lain kan. Jadi dalam bentuk toleransi satu sama lain kita memang berbeda secara peraturan, khususnya saya yang memang asli orang Jawa. Jadi kadang kita aja orang Jawa masih bisa lah buka warung walaupun tutup korden atau apa kan. Jadi kalau memang sana memang bener-bener ketat. Terus selama reading ini udah berapa lama sih? Mulai kapan dan sampai hari ini udah berapa lama kira-kira? Kalau untuk mulai riding sih dari tahun 2019, tepatnya 22 Oktober 2019, sekarang 2003 tahun. 2 atau Pak? 2 tahun ya? 2019. Ini misinya mau sampai berapa provinsi yang dikunjungi? Dan sekarang sudah sampai ke provinsi berapa? Untuk provinsi yang akan saya kunjungi nanti insya Allah itu adalah 34 provinsi yang udah tercatat di dokumen negara Republik Indonesia. Yang udah tercatat adalah 34 provinsi dari ujung barat ke ujung timur, dari mulai utara dan juga selatan. Jadi Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi dan Surabaya ataupun bisa dibilang provinsi Jawa Timur ini adalah provinsi yang ke-16 yang udah aku kunjungi. Setelah dari Jawa kita nanti bakalan lanjut ke Kalimantan, Pak. Kalimantan. Oke. Kalau kita ngomong touring berarti ada unit yang dipakai. Unitnya apa yang dipakai, Bro? Kalau basicnya Ini ya motor yang di belakang ini. Ini namanya si Fuso, Pak. Namanya Fuso. Kenapa dipakai Fuso? Karena Bodinya besar ya? bodinya besar, panjang, kendaraan panjang dan lebar, soalnya. Baker itu nyeleneh gini tuh, Bro. Paling nyeleneh. Jadi untuk basicnya ini Suzuki Next 2, Pak. Suzuki Next 2. Tahun 2018. 2018 ya. Berarti dapat motor langsung keliling Indonesia. Jalan-jalan. Istimewa. Kalau boleh tahu nih Mas Bro Hanif ini profesinya apa sih sebenarnya? Terus ya mohon maaf ya bukan kita mengeksplor apa, cuma kita ingin berbagi aja. Mas Bro Hanif yang profesinya ini aja masih bisa berusaha mengenal Indonesia dengan secara langsung melalui touring keliling Indonesia ini. Terus misinya apa gitu loh? Oke, jadi kalau untuk profesi Pak, waktu sebelum berangkat saya berprofesi sebagai tukang bakso keliling, jualan bakso keliling. Nah, dan Abang tukang bakso, Bos. Tukang bakso, mari sini, ayo kita pukulin. Salah lagu, Cuk. Apa Cuk Surabaya? Oke, jadi waktu profesi di Papua saya jualan bakso keliling. Setelah itu karena mungkin apa ya, panggilan jiwanya memang di dunia otomotif, khususnya traveling, ingin mengenal kota dari satu kota ke kota lain, akhirnya berangkatlah dari Papua pada tanggal 22 Oktober 2019. Dan untuk saat ini dengan saya di jalan yang tidak ada pekerjaan tetap, akhirnya saya jualan baju, merchandise. Jadi kita sambil jualan merchandise, ini merchandise-nya. Jadi temanya adalah Sapa Puasa Juga Indonesia. Jadi ini juga sekaligus misi. Kenapa namanya Sapa Puasa Juga Indonesia? Ini adalah misi pribadi saya ketika keliling. Jadi saya ingin mengenalkan bahwasannya Papua itu tidak se-ekstrim yang dipikirin orang-orang, yang diberitakan orang-orang yang jahat-jahat begini. Walaupun saya bukan asli Papua, tetapi saya beradaptasi dan sempat ngobrol bareng, bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Oh ternyata di persepsi saya
saya udah pernah jumpa secara langsung dan ternyata Papua itu tidak seperti yang Tidak se-ekstrim teman-teman kira. Iya. Berapa tahun di Papua, Bro? Kurang lebihnya 4 sampai 5 tahun kurang lebih. 4-5 tahun berarti mengenal budaya ya, sudah mengenal budaya sana ya. Ya kalau untuk secara menyeluruh sih belum, cuman kalau untuk khususnya Papua itu adalah pulau terbesar pertama setelah Borneo. Jadi Indonesia memiliki beberapa pulau besar, yaitu diantaranya nomor 1 adalah Pulau Papua atau yang dulu namanya adalah, mungkin orang-orang tahun 90-an ke bawah mengenalnya sebagai Irian Jaya. Ya, Dan Irian Jaya itu punya singkatan loh Pak sebenarnya. apa ya? Jadi Irian Jaya itu adalah ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Jadi Wah. waktu itu Informasi pengetahuan yang berarti, Bro. Irian Jaya itu artinya yang disebutkan ikut Burhanuddin Republik tadi, Indonesia ikut Republik anti Indonesia Netherlands. Jadi Netherlands. mereka ini sebenarnya mengikuti NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia pada zamannya Belanda. Karena pada sejarahnya Papua itu sebenarnya tidak termasuk dalam kewilayahan Indonesia. Akhirnya dipakailah nama Irian Jaya itu. Oh, gitu ya. Karena masih zaman penjajahan Belanda waktu itu dan ibu kota Indonesia waktu itu masih bernama Batavia. Terus, Bro, selama reading sekian jauh, sekian banyak kilometer ini, hal apa saja yang sudah berani dapatkan, yang sudah berani yang mungkin bisa di-sharingkan ke dulur-dulur Corner of the City ini, bahwa yang saya alami ketika perjalanan ini loh. Apa aja, Bro? Jadi kalau untuk pribadi saya adalah sebuah kata, yaitu It's Indonesia, Wonderful Indonesia, atau Indonesia itu indah, Bro. Jadi ketika kita udah melakukan perjalanan dan kita udah mencapai tujuan yang ingin kita tuju, kita akan mengetahui bahwasanya oh, kita udah nyampe Aceh dan Aceh itu seperti ini, dan Aceh itu masih tergabung di Indonesia, dan juga kita pindah ke tempat lain, misalkan di Sumatera Utara yaitu Medan, dan Medan memiliki karakternya tersendiri. Jadi kita di Indonesia itu memiliki berbagai macam karakteristik, dari mulai suku Batak, dari mulai suku Sunda, dari mulai suku Madura, Jawa, dan lain sebagainya. Kemajemukan Indonesia. Jadi Seruput dulu, Bro, biar jadi kita di Indonesia yang berbekalkan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu jua, ya itu udah aku explore sendiri secara langsung, bahwasanya memang bener-bener Indonesia itu berbeda-beda. Tetapi ya alhamdulillah untuk saat ini kita masih dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Oke. Terus gini, Bro, selama reading ini ya, tanggapan dari masyarakat yang non biker, kemudian biker di lain kota itu melihat Bro Hanif ini gimana? Kalau kita berpikir ya, misalkan saya non bikers, saya melihat orang ini ngapain motor segini besarnya, berbagai macam Pernik atribut pernik ada di situ, ngapain kan gitu. Tapi untuk selama perjalanan saya jumpa dengan masyarakat umum, mereka bener-bener respect, khususnya karena kenapa di motor saya kan ada atribut bendera merah putih, jadi udah memiliki pandangan duluan mereka bahwasanya saya sedang menjelajah Indonesia seperti itu. Jadi memang karena sebelum saya udah ada yang Udah banyak pernah ya? melakukan, jadi kita tinggal melanjutkan ibaratkan. Jadi dari masyarakat umum ya alhamdulillah beberapa ada yang menerima. Kenapa aku bilang beberapa, Pak? Karena untuk saat ini masa-masa pandemi begini juga susah, jadi menjadi pro kontra. Iya. Jadi ini memang agak pro kontra, cuman catatan yang bisa saya garis bawahi di masa pandemi ini, Bro Haniflah satu-satunya biker yang saat ini sedang melakukan misi keliling Indonesia. Dan ketika masuk protokol kesehatan tetap ya uji rapid test dan tetap. itu tetap ya. Terus pernah nggak mendapatkan momen yang sampai saat ini Bro Hanif ini akan teringat terus itu loh. Di mana lokasinya, momennya apa kok sampai saat ini masih dikenang gitu loh. Kalau untuk momen yang paling nggak bisa dilupakan dalam tanda kutip
Itu posisi saya masih di wilayah Banda Aceh. Banda Aceh. Kenapa saya bilang di wilayah Banda Aceh? Karena itu tinggal satu langkah lagi Pak mau nyebrang ke Sabang, itu tutup itu Sabang itu. Tertahan berapa lama nih? Kita di Banda Aceh kurang lebihnya 2 bulanan. 2 bulanan kita di Banda Aceh sampai kita kehabisan uang dan sempat ngedown juga, dan akhirnya dari teman-teman bikers dan hal yang lainnya kayak masyarakat umum juga memberi semangat pada saya bahwasanya ayolah bro, jangan putus semangat, tinggal dikit lagi, tinggal satu langkah tuh. Siap. Akhirnya dari situ, dari semangat teman-teman saya melanjutkan apa yang udah saya jalan. Situ aku kerja Pak akhirnya. Otomatis kerja. Jadi mau nggak mau harus cari uang ya. Harus cari uang untuk bertahan hidup kan di tempat orang, berkata kita merantau. Iya. Nah, jadi separuhnya touring, separuhnya merantau. Tapi kan ada banyak experience yang didapat, ada banyak pengalaman yang didapat, dan itu nanti kan bisa di apa ya, disalurkan ke generasi muda setelah kita kan gitu. Planning punya rencana nggak catatan perjalanan Bro Hanif ini nanti diwujudkan dalam bentuk dokumentasi, seperti misalkan dibikin buku, dibikin YouTube, punya YouTube channel ya? Punya Apa channelnya? Namanya Pace Hanif. Pace Hanif. Oke, dulur silakan searching Pace Hanif. Lihat perjalanan Bro Hanif mulai dari awal dia berjalan touring sampai uploadan terakhirnya ya. Simak. Nah, kalau untuk itu sih, kalau untuk dibukukan Pak ya berarti dalam segi penulisan ya dituliskan begitu. Itu belum ada pemikiran ke situ sih sebenarnya, karena aku nyimpen dokumen perjalanan ya melalui channel YouTube pribadi sebenarnya. Itu lebih apa ya, teman-teman karena udah mengikuti di situ jadi ya udah lebih terfokuskan di situ mungkin. Juga lebih banyak yang bisa mengenal ya, mengetahuinya kan gitu. Lalu ini Berani mungkin pertanyaan terakhir ini. Kira-kira setelah ekspedisi jenengan ini keliling Indonesia ini selesai, nextnya itu punya cita-cita apa sih untuk Anda pribadi atau bahkan secara umum untuk bikers itu seperti apa? Kalau untuk pribadi saya setelah Indonesia, insya Allah kalau memang ada rezeki, ada luang waktu dan masih diizinkan Pak, pinginnya masih ada satu mimpi lagi, yaitu pingin ke Asia Tenggara. Wih, itu masih mimpi ya, itu masih mimpi ya, semoga lah ya terwujud. Tapi kan semuanya berawal dari ya, semua berawal dari mimpi seperti hashtag. Iya, semuanya dari mimpi. Santai aja, kota aja nggak kemana-mana, kita yang kemana-mana. Iya. Oke, satu lagi bro, pesan untuk para anak muda yang mungkin lagi melihat video ini di channel ini, apa sih yang bisa Bro Hanif sampaikan dan mungkin itu bisa menginspirasi mereka untuk melakukan karya dalam tanda kutip sesuai kemampuan mereka. Kalau untuk pesan saya kepada teman-teman yang lain, khususnya untuk anak-anak muda, lanjutkan mimpimu. Jadi jangan hanya sekedar bermimpi, bagaimana caranya kamu menggapai mimpi dan bagaimana prosesnya, dan tentunya dalam hal yang positif. Dan untuk menggapai mimpi tersebut tidak menutup kemungkinan bahasanya kita tetap akan dibantu dan disupport sama teman-teman, sama orang tua, sama masyarakat setempat, khususnya disupport oleh Indonesia Raya. Dan untuk teman-teman yang masih yang masih bermimpi, bangunlah dari mimpimu dan gapai mimpimu. Itu aja. Oke. Satu hal yang bisa saya catat ya, mungkin bisa saya simpulkan, Bro Hanif ini punya mimpi besar dan dia tidak hanya bermimpi tapi mewujudkan mimpi itu. Dan apa yang didapatkan adalah kepuasan batin bro, yang nggak bisa dinominalkan seberapa banyak pun nggak ada artinya dengan kepuasan batin itu. Kalau menurut istilah saya sih, Bro Hanif ini lagi menjalankan ini salam secangkir kopi sejuta saudara. Oke? Kopi sih bro. Oke? Demikian perbincangan saya dengan Bro Hanif. Semoga video ini bisa menginspirasi jenengan dulur-dulur para Robisiti yang lagi melihat video ini. Semoga bisa
menjadi inspirasi yang menarik lah, menggugah semangat untuk ayo berkarya sebagai generasi muda Indonesia, tunjukkan bahwa Indonesia itu hebat. Oke, terima kasih Bro Andi. Siap Pak Budi. Siap.